Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kayaknya semangat semua ya pagi ini. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kemarin masih ingat nggak belajar tentang apa? Saya, Bu, Iya. tes deskripsi tempat. Oke, kemarin kamu mendeskripsikan tentang tempat apa? Candi Borobudur. Oke, Candi Borobudur. Nah, berhubungan dengan teks deskripsi, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu tentang cerita fantasi dan cerita rakyat. Ada yang tahu nggak cerita rakyat itu apa? Coba jelaskan. Cerita tentang suatu masyarakat di Suatu suatu desa. Oke, benar. Jadi cerita rakyat itu cerita yang ada di suatu masyarakat atau suatu daerah. Jadi kamu sudah mendeskripsikan Candi Borobudur ya? Ya, Itu juga sebuah daerah yang punya cerita rakyat. Ada nggak cerita rakyatnya? ada, Bu. Itu yang dibangun. Roro Jonggrang. Iya, Roro Nah, itu salah. Harusnya candi apa yang ada Roro Jonggrangnya? Prambanan. Iya, betul. Oke, sekarang kalau tentang cerita fantasi. Kalau tentang cerita rakyat, nah cerita rakyat itu tidak hanya berupa cerita, juga ada puisi rakyat. Kira-kira macam-macam dari puisi itu ada yang tahu apa aja? Puisi? Belum tahu ya? Belum, Bu. Kalau belum tahu, Ibu sebutkan. Jadi puisi rakyat itu, puisi itu ada beberapa. Salah satunya ada mantra. Kemudian ada gurindam. Kemudian ada pantun. Dari ketiga ini kira-kira ada yang tahu? Ada yang udah tahu? Pantun, Bu. Pantun. Pantun itu biasanya dibaca saat apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi pantun itu biasanya ada yang menggunakannya saat ada pernikahan. Jadi buat seperti ada pada masyarakat biasa ya. Kemudian ada juga mantra. Nah, mantra ini biasa digunakan buat upacara juga. Jadi mantra ini seakan dibuat buat seperti jampi-jampi seperti itu. Oke. Nah, oke, baik. Sekarang yang pertama kita bakal belajar tentang pantun terlebih dahulu ya. Pantun itu terdiri dari 4 baris. Jadi pantun cuma terdiri dari 4 baris. Kemudian baris 1 disebut sampi, baris 1 dan 2 disebut sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, dari setiap baris itu kemudian huruf belakangnya harus sama. A, B, A, B. Contoh dari pantun itu sendiri. Buah mangga, buah kudu, buah stroberi dalam keranjang. Pahlawan penolong tanpa tanda bulu, telah disukai dan dicintai banyak orang. Nah, dari situ, dari contoh pantun tadi kita tahu kan kalau cuma terdiri dari 4 baris ya tadi. Kemudian dari 1 dan 2 itu hanya sampiran. Sampiran itu hanya mendukung dari isi. Isinya itu terletak di baris 3 dan 4. Kemudian di setiap huruf terakhir di setiap baris itu hurufnya harus sama. Nah, baris 1 harus sama dengan baris 3.